Nah, teman-teman, bener ya, you will never change your life until you change something you do daily, teman-teman. Teman-teman nggak bisa merubah kehidupan teman-teman kalau teman-teman tidak berubahnya secara daily, secara rutin. The secret of your success is audit your daily-nya harus apa, teman-teman? Harus rutin, ya. Jadi teman-teman itu harus rutin, terus menabur. Kalau teman-teman mau jadi leader, menabur prospek dan rekrut, ya. Teman-teman jangan berharap teman-teman sudah menjadi leader, teman-teman nggak closing, nggak jualan. Saya paling tidak setuju kalau teman-teman sebagai leader teman-teman tidak jualan, ya. Bagaimana teman-teman bisa punya skill yang bagus kalau teman-teman tidak jualan? Gawainya cuma it's okay, rekrut okay. Tapi teman-teman, bagaimana teman-teman punya skill untuk suruh agent-agentmu closing kalau teman-teman tidak punya skill yang bagus? Dengan skill yang bagus teman-teman harus punya apa? Harus punya sesuatu yang harus rutinitas, harus punya daily rutinitas, ya, rutinitas sehari-hari gitu. Kalau misalnya teman-teman mau rekrut hari itu agentnya untuk jualan, tapi teman-teman nggak pernah closing, si agent ngomong apa? Punya leader cuma nyuruh jualan doang, lu sendiri jualan nggak? Lu sendiri cuma pinter teori doang, prakteknya mana? Ya, jadi saya paling tidak setuju, teman-teman. Sorry ya, saya pribadi saya nggak setuju kalau jadi leader nggak pernah jualan, ya. Sedikitnya punya API untuk jualan. Walaupun mungkin dia lebih banyak growth, tapi minimal dia sendiri harus punya API, punya API yang bisa diberikan jadi contoh, punya aktivitas, jadi contoh lah gitu, Mam. Saya maunya seperti itu supaya apa? Nanti agent teman-teman nggak akan ngomong gini, lu mah cuma bisanya ngomong doang, mana lu jualannya bisa nggak? Lu nggak pernah ngerasain kan sakitnya gua ditolak apa segala macam, kan lu cuma nyuruhnya rekrut ya, lu prospek ya apa. Tapi kalau seperti saya, agent saya nggak pernah ngomong, kalau disuruh jualan mereka nggak pernah komplain sama saya. Karena apa? Karena saya pun masih jualan, teman-teman, dan mereka juga akan melihat sebenarnya juga masih closing, masih susah tuh cari. Jadi mereka tuh akan merasa gini, punya rasa simpati sama saya, dan saya pun punya rasa empati kepada mereka kalau mereka nggak closing, teman-teman. Karena apa? Karena saya tahu mereka juga sulit. Saya akan lebih mudah memberikan semangat kepada mereka karena saya tahu susahnya bagaimana di lapangan, ya. Oke, slide berikutnya. Oke. Berikutnya role modelnya adalah role modelnya. Nah, teman-teman, saya suka Ferry Riana ngomong gini, terus mulai banyak protes, ya. Benar, teman-teman, saya pengalaman dengan hari demi hari saya diberikan saya diproses oleh Tuhan gitu, ya. Nggak usah teman-teman banyak protes, capek tuh, ngapain protes, ya. Saya nggak suka protes, saya lebih seneng dengan yuk kita tiap hari kita belajar melewati banyak masalah itu dengan teman. Contoh seperti ini, teman-teman dari TK ke SD, SMP, SMA. Teman-teman di SD untuk mencapai SMP, teman-teman harus ujian. Kalau teman-teman di ujian itu teman-teman lulus, teman-teman akan naik ke SMP. Kalau nggak lulus, teman-teman tinggal kelas, kan? Ya nggak? Nah, artinya dengan ujian-ujian yang setiap hari ada, itu teman-teman apa? Teman-teman satu saat akan naik kelas, akan naik tingkat, ya. Satu saat teman-teman nanti merekrut agentnya nanti ngomong, aduh sulit ya, prospek ketemu nasabah tuh gini-gini. Teman-teman akan bilang, pengalaman gua nih waktu dulu jadi agent bla 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 bla. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Saya nggak akan bisa ngomong seperti ini sama teman-teman kalau saya tidak punya pengalaman, ya. Makanya saya bilang tadi, seorang motivator gampang banget ngomong. Tapi kalau misalnya orang dalam Prudential nih, agent leader Prudential yang ngomong, itu akan dilihat gitu, ya. Ini kira-kira gimana nih, potensinya gimana, dia tiap tahun bagaimana, karena semua recordnya ada dan itu semua tidak tidak tertutupi, ya. Oke, slide berikutnya. Oke, teman-teman, 8 prinsip sukses alanya Cimaria, ya. Masa lalu itu tidak sama dengan masa depan, teman-teman, ya. Tidak ada kegagalan yang adalah keberhasilan. Sebagai orang beriman, ya, walaupun kita berbeda agama,
hati-hati dengan ucapan teman-teman. Jangan teman-teman selalu ngomong, saya nggak bisa, aduh saya kan beda dengan Cimaria gitu ya, aduh siapalah saya. Jangan teman-teman ya, ucapkan mulut dengan kata-kata iman. Kalau saya berhasil tahun ini, saya pasti bisa, saya pasti beda dengan tahun-tahun lalu, saya pasti akan capai goalnya saya ya. Bertanggung jawab atas kehidupan teman-teman. Teman-teman lihat 2 tahun kemarin ya, teman-teman sekitar kita banyak yang meninggal, bahkan salah satu leader kita aja, Pak Andri siapa saya lupa, Andri Irwanto. Andri Irwanto ya, itu family, bahkan mama saya juga kemarin meninggal karena COVID ya teman-teman. Tapi kalau Tuhan loloskan kita dari penyakit ke COVID, artinya apa teman-teman? Kita tuh bertanggung jawab atas kehidupan kita loh teman-teman. Ya, bertanggung jawab kepada siapa? Pada sesama, kepada keluarga, kepada anak cucu kita, kepada teman-teman sekitar, agent leader, kepada kantor mungkin, kepada KPM owner kita mungkin, atau kepada prudential. Ya, semua yang terjadi adalah yang terbaik. Saya selalu imani teman-teman. Benar kan? Ya, kadang-kadang mungkin kita, ada pasang surut. Ada kadang-kadang kita merasa khawatir. Aduh, yakin nggak ya? Aduh, besok siapa yang harus saya prospek ya? Aduh, capek nggak ya tahun ini ya? Aduh, MDRT nyampe nggak ya? Aduh, Startup nyampe nggak ya? Itu memang ada, sebagai manusia ada satu kekhawatiran ya teman-teman. Tapi yakinlah kalau semua yang terjadi adalah yang terbaik. Contohnya apa teman-teman? Contohnya seperti Cimaria teman-teman. Februari Maret nggak closing, April dikasih closing Tuhan. April ini ada apa teman-teman? Bonanza. Ada bonanza 40%. Tuhan bilang, udah lu diam aja, nanti gua kasih closingan tuh di bulan April. Ada bonanza 40%, gua kasih lu closingan tuh tahunan. Ya, buat lebaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang mungkin kita merasa khawatir ya, karena memang ya kita menghadapi hari-hari seperti ini, wajar kalau kita khawatir, tapi khawatir jangan berlebihan teman-teman. Banyak-banyaklah teman-teman mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kalau saya mau pasti saya bisa. Tidak ada kesuksesan tanpa komitmen teman-teman. Orang sukses tidak pernah berputus asa ya. Mau sukses harus banyak berdoa dan action yang nyata ya teman-teman. Action ya. Saya punya moto di dalam tim saya punya moto dream, faith, action, and depend on God. Kita harus punya dream ya, dream, faith, kita harus punya iman ya, kita harus punya action, dan kita harus bersandar sama Tuhan. Dream, faith, action, and depend on God, itu adalah moto dalam tim saya, dan saya tiap hari selalu saya bilang, Tuhan, saya mau dream, faith, action, and depend on God ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, teman-teman ya, teman-teman, keraguan itu membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Teman-teman, keraguan itu membunuh lebih banyak mimpi. Hati-hati teman-teman ya, karena kita ragu, karena kita nggak percaya sama diri sendiri, itu mimpi-mimpi kita tuh bisa hilang teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman harus mulai sekarang memberanikan diri, percaya, yakin. Kalau gua bisa, saya bisa. Kalau Cimaria bisa, saya pasti bisa. Bedanya apa sih Cimaria sama saya? Cuma beda lama doang gitu ya. Sama dong, Cimaria juga masih punya tangannya 2, nggak jadi 4 kan tangan saya ya. Mulutnya juga 1, nggak jadi 2 kan maksudnya. Mata saya juga 2. Apa sih bedanya teman-teman? Cuma bedanya Cimaria tuh punya kemauan gitu aja ya. Berikutnya. Oke, nah teman-teman, ini saya paling seneng banget. Oh, ini harusnya satu-satu. Dalam mencapai impian, teman-teman harus punya 3 W. Want, will, dan work. Want itu apa sih teman-teman? Keinginan. Ya, dalam bahasa Inggris, want dan will beda teman-teman. Keinginan, kita harus punya keinginan, kita harus punya kesungguhan, kita harus punya willing, kita harus work. Ya, teman-teman, kadang-kadang banyak orang berpikir kalau ketemu saya dulu ya, di 2 tahun, 3 tahun nggak ketemu. Kalau dalam acara-acara event besar gitu ya, suka banyak yang pengen foto sama saya gitu ya. Cici foto dong katanya, pengen seperti Cimaria gitu ya. Mereka cuma pengennya seperti Cimaria aja teman-teman ya, tapi terus mereka kerjanya mau pakai Cimaria, sampai banting tulang seperti ini, sampai harus pergi ke luar kota ya, balik, mungkin belum ada hasil ya, hanya sekedar ingin ya, tapi tidak ada kesungguhan, pengen banget gitu. Beda loh teman-teman, kalau ingin dan pengen banget gitu. Kalau kayak Cimaria, gue pengen nih tahun ini minimal harus startup dan MDRT, itu harga mati buat saya, itu harga mati.
Teman-teman harus begitu. Jadi bukan cuma sekedar pengen doang, pengen kayak Cimaria doang gitu, pengen dong kayak Cici gitu ya. Jangan cuma pengen doang. Dari dasar hati, kalau gua nggak capek gua tahun ini, wah nggak bisa deh, harus gitu. Dan teman-teman harus ada apa? Harus ada kerja. Kalau nggak ada percuma, teman, no pain no gain lah, yakinlah nggak akan ada hasil apa-apa, teman-teman. Ya, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Itu kan udah jam 9 loh. Nah, teman-teman, untuk menjadi be yourself apa sih? Nah, setiap orang itu pasti diberikan kelebihan sama Tuhan. Ya, semua teman-teman cari kelebihan teman-teman tuh apa? Ada weakness-nya, kelemahan teman-teman apa? Kelebihan teman-temannya taruh di tempat yang tinggi ya, supaya apa? Supaya teman-teman pakai nih kelebihannya teman-teman. Ya, weakness-nya apa? Kelemahan teman-teman apa? Cari kelemahan teman-teman. Tulis kalau bisa. Gua tuh mungkin nggak percaya dirinya gini, gagap misalnya, atau ketemu orang tuh takut. Nah, belajar supaya nggak jadi takut. Ya, build self confidence. Self confidence teman-teman, belajar gitu. Dan yang paling utama apa? Fokus on goal. Ya, teman-teman jangan lari sana, jangan lari sini. Ya, aduh nih kayaknya nih gue mau lebaran nih, prudennya belum closing nih, udahlah cari dulu deh yang lain. Aduh teman-teman, jangan deh kayak begitu. Teman-teman kalau nggak fokus di prudensial, teman-teman akan sulit mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi teman-teman ingetin, teman-teman cari kelebihan teman-teman apa, pakai itu kelebihan teman-teman. Ya, oke, berikutnya. Nah, apa sih yang perlu dirubah teman-teman? Mungkin metode cara kerjanya ya. Sekarang mungkin kondisi pandemi seperti ini, saya pun sekarang nggak bisa setiap hari keluar teman-teman ya. Banyak nasabah-nasabah saya yang bilang, nanti lama, tunggulah apa segala macam ya. Oke, berarti kita ganti metode kerjanya. Kita mungkin share di WhatsApp grup di WhatsApp, atau mungkin kita share di Facebooknya kita, di IG story kita. Pokoknya bikin sesuatu yang berbeda ya. Dan saya nggak terlalu banyak di sini karena teman-teman udah pasti banyak dapat gitu sesi-sesi seperti gini ya. Nah, mungkin teman-teman berubah entertain budgetnya. Biasanya mungkin teman-teman ajak-ajak ngopi. Nah, sekarang mungkin kan beda, nggak ngajak-ngajak kopi ke nasabah gitu kan, atau misalnya ulang tahun hadiah ulang tahun, mungkin teman-teman bisa rubah gitu ya budgetnya, atau cara berpikir teman-teman itu memang udah harus berubah. Bedakan dengan pada saat kita sebelum pandemi ya, teman-teman harus punya sesuatu yang memang berbeda gitu, caranya tuh berbeda ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah teman-teman, strateginya apa sih? Actionnya kita harus bedain teman-teman ya, actionnya harus bedain. Terus kita harus punya intuisi ya. Saya lihat di sini, apa sih artinya intuisi ya teman-teman ya. Sedikit saya intuisi itu apa sih menurut kamusnya si Google ya. Intuisi adalah merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau perkembangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun meski tidak jelas dari mana datangnya. Contoh seperti kasus saya kemarin kan, yang bulan November kemarin kan. Sebenarnya saya mau niatnya tuh mau nolong. Gak ada sama sekali saya mau nawarin suaminya, enggak loh. Gak ada ya. Saat saya pengen nolong untuk case-nya dia klaim PPH plus ya ke saya, walaupun itu dari di agent orang lain. Tapi melihat begitu, intuisi saya langsung jalan. Kenapa gua nggak tawarin suaminya ya? Lu udah stroke kan? Gitu kan? Bener nggak? Dari stroke-nya lu nih harus kasih tahu sama si istri gitu kan, lu sekarang lu stroke nih, lu udah nggak bisa beli lagi asuransi, makanya nih suami lu masih sehat, masukin suruh closing PCB 88. Nah itu teman-teman, kira-kira intuisi itu seperti apa? Jadi kadang-kadang intuisi itu akan hadir pada saat mungkin teman-teman ketemu sama si calon nasabah, atau waktu telepon, atau waktu apa. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari pengalaman kita hari demi hari. Itu pasti akan dengan senang bisa karena biasa ya. Oke, berikutnya. Nah teman-teman, berani mencoba, jangan takut gagal teman sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang banyak yang berani mencoba. Ingat, apa-apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah kita coba ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin aduh susah lah, mau ketemu orang susah, mau telepon aja takut gitu ya. Gimana teman-teman mau dapat prospek, telepon aja takut, deg-degan
deg-degan gitu, gimana ya telepon. Saya kasih ilmu telepon, mau nggak? Siapa yang bilang mau? Saya kasih nih. Chat dulu. Saya kasih ilmunya nih, ilmu telepon. Mau? Yo, bilang dulu. Mau gitu ya. Yang rame dulu. Mau. Baru saya kasih nih. Ya teman-teman, berapa orang kita hadir di sini sekarang? Berapa orang kita, Mam? 330. Wow, 330. Oke, sebentar. Oke ya, mau ya? Nah, teman-teman, saya ngajarin agent diri saya gini nih. Kalau teman-teman mau telepon orang, ya, telepon kan? Nah, mau, oke. Dengerin, sekarang udah nggak usah chat, dengerin. Telepon kan? Saya siapa? Pak Amir, misalnya. Deg-degan nggak sih teman-teman kalau telepon? Orang kan belum ini kan? Belum kenal kan? Halo, Amir, apa kabar? Sehat, Pak? Perkenalkan, saya Maria dari Prudential gitu. Terus udah gitu, misalnya si nasabahnya teleponnya kurang respon gitu ya, kurang respon. Terus teman-teman, waduh, kalau udah kurang respon, kira-kira teman-teman harus gimana? Ngeheng kan? Kalau udah ngeheng, teman-teman matiin aja, matiin. Teman-teman napas dulu, minum dulu, baru teman-teman telepon lagi. Nanti pada saat teman-teman telepon, teman-teman ngomong gini, halo Pak Amir, sorry, tadi sinyalnya lagi putus nih, lagi nggak bagus, sinyalnya putus, lagi nggak bagus nih, lagi puasa, teman-teman nggak boleh bohong ya, nggak boleh nih lagi puasa ya teman-teman. Tapi saya lakukan seperti itu teman-teman. Dulu saya lakukan seperti itu. Kan niatnya baik. Niatnya baik ya, jadi boleh ya, maaf ya. Niatnya baik jadi boleh ya. Nah, tapi teman-teman, saya melakukan seperti itu teman-teman. Saya lakukan seperti itu. Jadi saya ngajarin juga beberapa beberapa agent saya kalau mereka baru belajar telepon gitu ya. Jadi saya kasih tahu ya, kalau kamu memang kondisinya lagi takut atau apa misalnya, udah bisa aja ngelisnya. Ya kira-kira begitu gitu ya, tutup dulu baru udah gitu. Nah itu teman-teman udah nafasnya udah enak, baru telepon lagi ya, kira-kira begitu teman-teman. Ya carilah sesuatu yang memang gimana ya, yang lebih ya nanti dengan sendirinya teman-teman akan lebih inilah, akan jadi pinter lah, percaya sama saya ya. Oke, slide berikutnya. Nah teman-teman, kalau ada teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus percaya, believe ya. Kemudian teman-teman harus ada action, baru teman-teman ada result ya. Nggak bisa 3 ini kalau teman-teman tidak lakukan. Kalau teman-teman nggak ada action, cuman believe aja, nggak ada result teman-teman ya. Teman-teman action aja, nggak ada believe, teman-teman akan ngaco actionnya ya. Believe, action, pasti teman-teman ada result ya. Berikutnya. Oke, nah teman-teman ya, harus ada evaluasi. Evaluasi itu dilengkapi dengan apa? PDE, planning, do, dan evaluation ya. Ingat teman-teman harus punya planning. Sekarang teman-teman udah nggak kerasa, April udah lewat teman-teman, tinggal Mei ya. Kita libur 10 hari teman-teman, dari Jumat depan sampai Senin baru teman-teman masuk, baru awal Mei tanggal 10 atau tanggal berapa teman-teman masuk ya. Bank tutup dari Jumat sampai ke minggu depan, jalan 10 hari. Kalau bank tutup 10 hari, otomatis perekonomian kita akan semuanya juga tutup. Kalau yang masih bisa closing, saya acung jempol, hebat ya. Teman-teman kalau mau pulang kampung, teman-teman jangan lupa bawa tabnya ya, prospek, karena agen asuransi itu tidak ada libur ya. Ada kesempatan teman-teman hajar. Liburnya waktu kapan? Agen asuransi liburnya waktu pergi jalan-jalan ya, waktu kita dapat startup, waktu kita menghadapi ikut meeting, annual meeting MDRT, disitulah liburnya ya. Kobeben kita libur di sana ya. Saya ingat banget tuh, tahun berapa Kobeben kita pergi ke Amerika bareng sama Kobeben, terus extend di Washington DC. Kobeben manggil saya, Mar sini Mar, mau rendang nggak? Dia bawa rendang, Kobeben kan orang Padang, dia bawa rendang, rendang daging. Aku inget banget Kobeben, aku makan nasi putih pakai rendang. Aduh, enaknya di Amerika makan rendang Padang gitu, nggak akan pernah lupa. Makanya kalau Kobeben nyuruh saya acara legend, aku ingetnya rendang, jadi pasti nggak akan bisa nolak Kobeben gitu ya. Kobeben emang tiada dua. Kobeben nggak tiada dua, bener teman-teman. Gila ya, di Amerika bawa rendang daging, diserbu ya. Nah teman-teman, nggak ada libur teman-teman ya, agen asuransi nggak ada libur ya. Berikutnya, ada kesempatan teman-teman hajar, teman-teman hajar ya. Oke, slide berikutnya teman-teman, yang kedua. Aduh, aku baru sejam teman-teman, gimana? Believe in the product that you sell ya teman-teman. Sekarang produknya produk
prudensial itu udah banyak banget ya. Ada produk tradisional, ada produk konvensional, semua ada teman-teman. Ya, ada Prucara, ada PKKS, ya, ada PSS, ya teman-teman. Kalau teman-teman diadu produk, ya sama asuransi lain, saya juga sering diadu produk sama asuransi lain teman-teman. Kita harus berani apa? Believe in yourself, percaya diri dulu teman-teman, yakin, ya teman-teman harus yakin teman-teman bisa, dan produknya harus kita jual. Kita ada di Prudensial ya, mau kita harus jual produknya. Dan sekarang begitu banyak produk yang Prudensial punya, itu teman-teman tinggal pilih. Ada Prucara, ada penyakit kritis untuk untuk syariah. Kalau teman-teman sekarang mau syariah doang, silahkan mau konven sama syariah. Begitu banyak pilihan, dan hanya satu-satunya Prudensial yang dipunyai itu adalah Prudensial, teman-teman. Saya melihat seperti itu. Teman-teman mau jualnya cuma 5 tahun, PCB 88. Teman-teman mau jual penyakit kritis, mau tahunan, jualah PKKS. Ya, jadi apa teman? Believe in the product that you sell. Believe kepada Prudensial. Ya, kalau teman-teman percaya kepada Prudensial, percaya kepada produk yang teman-teman bisa jual, saya yakin teman-teman pasti bisa closing. Yakin. Ya, oke. Slide berikutnya. Tenang teman-teman, udah ketiga ya, ini yang terakhir. Believe in your process and system, ya. Prosesnya harus percaya dengan sistem yang ada di Prudensial, ya. Kadang-kadang ya seperti yang tadi saya ceritakan, gemes banget gitu, ini uwe apa segala macam, tapi udahlah percaya aja lah, mau gimana gitu, karena ini memang semuanya udah proses kok gitu ya. Ujung-ujungnya nanti juga kita dapat yang terbaik dari Tuhan, ya. Oke, slide berikutnya. Teman-teman ya, 6 hal teman-teman yang harus kita tinggalin ya. Takut gagal, jangan pernah takut gagal teman-teman ya. Kita harus berani ya. Saya pengen dengan setelah saya sharing ini, saya nggak mau sharing ini jadi sia-sia teman-teman ya. Saya sudah siapkan waktu, saya sudah siapkan bahan buat teman-teman. Saya pengen sharing saya menjadi satu semangat yang baru. Besok pagi semangat yang baru. Ingat ya, saya nggak mau gagal, saya mau menjadi orang sukses ya. Saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Blessed to be a blessing, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau teman-teman mau jadi berkat buat banyak orang, kalau teman-teman nggak punya duit, teman-teman mau ngasih apa? Ya kan, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ingat teman-teman, ya kan, jangan menjadikan hamba uang, ya. Tapi dengan kita punya uang, kita bisa memberkati, ya kan. Dengan kita punya uang, kita bisa pergi waktu pulang lebaran, kita bisa kasih orang tua kita, bisa kasih adik kita, tetangga kita mungkin, ya kan, orang-orang yang di bawah kita, benar. Semuanya perlu uang. Makanya apa? Makanya teman-teman gak boleh takut gagal, ya. Karena teman-teman dipanggil oleh Tuhan ada di Prudensial ini untuk apa? Untuk menjadi orang sukses dan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, aspek sama leadernya, aduh nantilah, ini kan lagi pandemi, kapan teman-teman, pandemi udah 2 tahun, udah mau 3 tahun, ya. Jangan banyak alasan teman-teman, ya. Hindari teman-teman yang tidak baik. Saya sekarang udah lihat ini komunitasnya nggak bagus, ya udah saya nggak akan ikut gitu ya. Self talk negatif ini teman-teman bahaya banget. Ya, kalau teman bilang, aduh siapalah aku nggak bisa loh, itu kan Cimaria orangnya bisa ngomong, teman-teman jangan begitu gitu ya, nggak bisa. Saya pun seperti ini ya, ini juga banyak belajar teman-teman. Background saya juga dulu bukan seorang marketing ya, background saya seorang sekretaris ya. Kenapa saya pengen jadi seorang sekretaris teman-teman? Karena saya pengen duduk enak, ber-AC, pakaian rapi, dandan, make up gitu. Ternyata jadi marketing juga bisa kok seperti itu, bahkan lebih enjoy gitu ya. Jadi jangan pernah selalu mengucapkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak buat ya, rasa ragu-ragu ya teman-teman. Yang tadi harus believe in yourself. Negative thinking, aduh paling bahaya banget teman-teman. Jangan pernah punya negatif thinking atau iri kepada orang. Closing kalau gini nih coachingnya karena gini, udah teman-teman jangan ya, buang hal seperti itu. Udah nggak, jangan teman-teman, udah nggak. Oke ya teman-teman ya. Optimisme teman-teman. Apa sih optimisme? Optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Hidup
kita harus apa teman-teman? Hidup kita harus percaya dan mengarah kepada goal yang kita capai. Itu adalah optimis ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa harapan dan iman ya. Kita harus yakin, percaya kepada diri kita. Tentu aja dengan apa? Dengan selalu mengandalkan kepada Tuhan. Gak bisa teman-teman dalam kondisi seperti ini, teman-teman berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Teman-teman tidak akan pernah berhasil. Teman-teman tidak akan pernah punya kekuatan ya masa-masa sulit seperti ini. Dan di depan akan tambah sulit, nggak jadi tambah mudah ya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ketika kamu berada dalam keraguan, serahkanlah semua pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menuntunmu untuk menemukan jawaban kepastian. Ya, sama teman-teman. Kadang-kadang kita ragu, ya, seperti yang waktu yang tahun lalu, teman-teman, sampai November. Bayangin pertengahan November, seorang mentor, ya, masih jauh dari MDRT. Kira-kira nyampe kan di gua di MDRT, ya. Tapi saya selalu menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan semua keraguan-keraguan saya serahkan. Kalau teman-teman kadang merasa ragu, teman-teman lihat, teman-teman flashback balik kepada hari-hari sebelumnya. Sampai hari ini teman-teman masih ada di dunia ini. Artinya apa teman-teman? Artinya Tuhan masih pelihara kan? Ya nggak? Di saat teman-teman ragu, teman-teman flashback, lihat hal kita yang lalu. Tuhan itu sudah memberikan mujizat apa aja sih ya kepada teman-teman. Kalau selalu lihat tahun-tahun lalu Tuhan udah kasih saya ini. Terlalu banget ya kalau saya masih ragu gitu kan. Ya, jadi kita lihat teman-teman. Ada kalanya kita lihat, ada kalanya memang kita harus melihat. Slide berikutnya. Oke, Kak, kamu Bu, 2 menit bisa kelar, Bu? Bisa. Ketika kamu melibatkan Tuhan dalam setiap perkaramu, maka kamu akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Ya, kayaknya ada satu slide terakhir, Bu. Slide terakhir. Nah, teman-teman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kamu kekuatannya. Ya, slide saya yang terakhir, paling akhir ini benar. Paling akhir nih. Stay safe, teman-teman. Stay healthy, stay productive, and stay connected. Pas, Mami, nggak nyampe 2 menit. 1 menit beres. Aku bingung ya, harus beres gitu ya. Kadang-kadang gini, teman-teman. Kalau udah ngomong, enak gitu ya. Lupa. Ya, seperti ini nih. Oke, Mam. Like Mami sama Om Ben.